يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال. Kuliah Tuhan Muti. Kuliah Tuhan Muti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, kita namanya sahabat sholawat. Sahabat sholawat Mutiara Insani itu terinspirasi dari guru saya pribadi. Beliau pendiri sahabat sholawat, dan sengaja beliau itu memanggil kami sebagai murid beliau itu dengan panggilan sahabat. Kalau alasan bercandanya sih katanya supaya kalau murid dan guru itu gak enak pinjam-pinjam. Tapi ya tentu bukan karena itu sebetulnya. Ada hal lain tentunya. Mungkin supaya lebih akrab saja, lebih mudah dan lain-lain lah. Juga kan Rasul juga bersahabat ya, dengan para sahabatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semua yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semakin bersyukur, lebih bersyukur daripada sebelumnya. Semoga kita juga semakin sehat, lebih sehat daripada sebelumnya. Alhamdulillah, minggu ini kita sudah masuk bulan haram. Bulan haram. Bulan apa sekarang? Bulan Rajab. Yang mana kalau bisa di bulan ini kita meningkatkan ibadah kita. Kalaupun kita tidak bisa, belum dimudahkan untuk meningkatkan ibadah kita, maka minimal kita mengurangi maksiat kita di bulan yang haram ini. Kalau tidak bisa meningkatkan ibadah, setidaknya kita mengurangi maksiat kita. Karena di bulan, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa di bulan-bulan yang haram ini tidak hanya kemudian kebaikan saja yang pahalanya lebih besar, tapi pun juga sebaliknya. Maka nasihat untuk saya pribadi juga untuk kita lebih bisa bersemangat atau minimal bisa lebih menahan diri daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadis berapa ya? Keempat. Baik. Hadis keempat. Ya, seperti biasa sebelum mulai kita kirimkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab ini. Siapa namanya? Yahya bin Syaraf Nawawi. Al-Fatihah. Juga tidak lupa kita fatihahkan juga kepada seluruh guru-guru kita, keluarga kita, dan semua harta yang kita tinggalkan saat kita mengaji sekarang ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Amin. Baik, hadis yang keempat saya baca hadisnya ya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemarin gimana? Kalau ada kalimat radhiyallahu anhu berarti apa? Berarti yang muslim beliaunya saja, bapaknya tidak. Kalau radhiyallahu anhu berarti beliau dan bapaknya. Begitu. An Abi Abdurrahman. Kalau Abi itu kemarin apa namanya? Kunyah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, nama aslinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada yang kenal sama sebelumnya kita bahas Abdullah bin Mas'udnya dulu ya. Jadi saya tidak menjelaskan begitu detail tentang hadis ini, tapi yang penting kita memahami matanya saja, minimal itu aja. Karena kan kita menyesuaikan juga ya. Artinya kalau memang kira-kira kita di kalangan penuntut ilmu yang berbahasa Arab, mungkin kita mendetail ke bahasa Arabnya dan lain sebagainya. Tapi kan karena memang kita sekarang di sini bersama belajar bareng dengan ibu-ibu gitu kan, maka setidaknya kita matanya, kemudian kita kenal juga sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Syukur-syukur kita bisa meneladaninya juga. Ada yang kenal nggak Abdullah bin Mas'ud itu siapa? Pernah dengar nggak? Mau aja nggak mau aja? Ya belum. Gimana? Kenapa? Ya, beliau Abdullah bin Mas'ud ini luar biasa, termasuk di antara salah satu as-sabiqun al-awwalun. Nah, termasuk di antara orang yang pertama-tama masuk Islam. Kemudian beliau itu siapa? Nah, Abdullah bin Mas'ud juga dulu adalah masa remajanya penggembala kambing. Masa remajanya dulu penggembala kambing. Kambing siapa yang digembala? Uqbah bin Mu'aid, musuhnya Rasul, orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW sekali dari suku Quraisy. Uqbah bin Mu'aid. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga dulu pernah didatangi oleh Rasulullah SAW. Ibu tahu nggak cerita ketika Rasulullah SAW dengan Abu Bakar hijrah? Dulu kan hijrah ya, dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Kan Rasul yang nyusul ya. Yang nemenin siapa? Yang nemenin Rasulullah siapa? Abu Bakar. Sama siapa? Sama yang nunjukin jalan itu. Nunjukin jalan zaman dulu. Nyewa penunjuk jalan. Nah, di tengah jalan itu Rasulullah dengan Abu Bakar itu kehausan, kemudian nyamperin Abdullah bin Mas'ud di tengah perjalanan. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini luar biasa amanahnya. Jadi begitu Rasulullah SAW datang sama Abu Bakar radhiyallahu anhu, datang ke Ibn Mas'ud. Siapa tadi nama aslinya? Abdullah bin Mas'ud. Datang ke Abdullah bin Mas'ud ini, kemudian apa? Kemudian Rasul minta susu kambing, tapi nggak dikasih sama Abdullah bin Mas'ud. Kenapa kira-kira? Karena bukan kambing dia, saking amanahnya. Kemudian apa kata Rasul? Kata Rasulullah SAW, ya udah kasih saya anak kambing aja, yang masih kecil, yang belum dihukum badan oleh kambing jantan, otomatis kan tidak tumbuh kan. Kemudian diizinin, dikasih, itu pun yang kurus yang belum bisa menghasilkan susu. Kemudian sama Rasul diusap dan kemudian membesar susu kambingnya itu. Akhirnya sama Abu Bakar diperah dan Abu Bakar bawa wadah dari batu yang cembung.
Cembung ya. Cembung, bukan cembung. Kalau cembung nggak bisa diisi. Cembung. Sama Abu Bakar diperah, kemudian diminum oleh dia sendiri, kemudian dikasih ke Abdullah bin Mas'ud, kemudian dikasih ke Rasul. Setelah itu kemudian sama Rasul disuruh kempes, akhirnya kempes lagi. Itu mukjizat. Banyak Rasulullah itu mukjizatnya banyak sekali. Kemudian Abdullah bin Mas'udnya takjub, kok bisa? Datang ke Rasul mempertanyakan, kemudian sama Rasul diajarkan Islam, dan detik itu juga Abdullah bin Mas'ud akhirnya masuk Islam. Itu Abdullah bin Mas'ud. Setelah masuk Islam, apa yang terjadi? Abdullah bin Mas'ud, ada yang tahu? Akhirnya jadi orang yang suka bawain sendal Rasul. Nah gitu, kalau kita nyebut zaman sekarang apa? Asisten. Selain Abdullah bin Mas'ud ada siapa lagi? Abu Hurairah lagi, bukan? Siapa lagi? Yang 10 tahun. Bukan, yang 10 tahun menemani Rasul siapa? Siapa yang dulu pernah dibahas? Lupa nih, sudah PR. 10 tahun yang berkhidmat ke Rasul. Selama 10 tahun. Lupa ya? Lupa itu. Ya, diingat lagi PR buat minggu depan. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud ini tadi apa? Suka bawain sendal Rasul. Bahkan sambil duduk juga sendal Rasul dipegang terus. Kalau lagi bermajlis, lagi ngaji kayak gini, itu sendal Rasul dipegang terus. Juga biasanya apa? Orang yang juga sering jalan di depan Rasul bawa tongkat. Nah ini adab kita nggak tahu sedang jalan sama guru, kalau malam-malam, maka kalau bisa kita di depan guru. Jadi kalau ada sesuatu yang mencelakai kita duluan. Enggak. Jadi tameng lah. Kalau siang hari di belakang, atau sudah seperti itu lah. Tidak di sampingnya, kecuali kalau ada hajat. Itu di antara adat kalau jalan sama guru gitu. Kira-kira begitu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud apa lagi? Kelebihannya? Apa lagi? Beliau juga orang yang pertama kali membaca Quran secara jahar. Apa sejarah? Secara keras. Waktu itu Rasul ketika turun surat Ar-Rahman, Rasul waktu itu bertanya kepada para sahabat, siapa yang bersedia untuk membaca surat Ar-Rahman? Itu di pelataran Masjidil Haram. Akhirnya siapa yang siap? Abdullah bin Mas'ud. Dibacalah sama Abdullah bin Mas'ud sampai pertengahan dibaca, akhirnya apa yang terjadi? Disumpal telinganya sama Abu siapa? Abu Lahab. Disumpal telinganya sampai akhirnya berdarah, dan datang ke Rasul ngadu sambil nangis, sambil kesakitan. Tapi ternyata apa? Ternyata malaikat malah ketawa. Rasul juga kaget. Ini kok malaikat ketawa padahal ini dalam keadaan seperti ini. Kata malaikat, waktu itu malaikat jaga. Ya nanti juga engkau akan tahu ya Rasulullah. Nanti akan tahu kenapa saya ketawa. Dan di perang Badar kemudian Abdullah bin Mas'ud ini kan banyak tuh yang terluka gitu lawan musuh ya, yang masih lemah tapi masih hidup gitu. Sama Rasul disuruh ngambil tombak, dan terlihatlah di situ Abu Lahab yang sudah lemah sekali. Kemudian akhirnya diapain? Dipanah, intinya ditombak, dipanah dan mati oleh Abdullah bin Mas'ud. Itulah sebabnya kenapa dulu malaikat pertama dibalas gitu ya. Iya. Seperti itu. Itu Abdullah bin Mas'ud.
Ada yang tahu lagi kelebihan Abdullah bin Mas'ud itu apa? Kenapa? Bukan, maaf, bukan Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal ya, bukan Abu Lahab ya. Apalagi kelebihannya? Coba diingat-ingat, barangkali pernah dengar. Kelebihan beliau apa aja? Beliau karena sering bersamai Rasul, akhirnya tidak ada satu ayat pun yang turun kecuali beliau tahu asbabun nuzulnya dan kepada siapa ayat itu ditujukan dan maksudnya apa. Bahkan kalau akan beliau dengar ada orang yang katanya lebih tahu daripada beliau atau tahu asbabun nuzul beliau sedangkan beliau tidak tahu, maka asbabun nuzul maksudnya. Maka beliau datangi orang tersebut untuk beliau ambil ilmunya. Itu Abdullah bin Mas'ud. Yang tadi saya maksud Abu Jahal ya, bukan Abu Lahab ya. Abu Jahal. Kenapa? Beliau tidaklah satu ayat pun dalam Quran kecuali beliau itu tahu asbabun nuzulnya. Itu ayat ditujukan kepada siapa? 30 juz beliau paham. Bahkan di mana diturunkannya beliau sangat tahu. Karena kebersamaan itu ada kan banyak interaksi, banyak belajar dengan Rasul dan lain sebagainya. Yang tadi Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Kemudian apa lagi kelebihannya? Abdullah bin Mas'ud. Perawakannya gimana perawakannya? Nah itu mau betul. Perawakannya kurus dan kecil. Kulitnya gelap. Kurus, kecil, gelap. Itu sahabat tuh. Ya, wajar. Ibu-ibu begitu kadang-kadang. Gak apa-apa. Ya. Ada kisah yang paling masyhur itu yang Abdullah bin Mas'ud naik pohon untuk ngambil siwak, untuk ngambil rantingnya. Kemudian ternyata ketiup angin bajunya, sehingga terlihat betisnya, dan betisnya kecil sekali. Hingga kemudian para sahabat tertawa, kemudian ditegur sama Rasul, kenapa kalian tertawa? Kemudian para sahabat bilang, itu betisnya kecil sekali. Kemudian kata Rasul, sesungguhnya betis Abdullah bin Mas'ud ini kalau nanti ditimbang di akhirat, maka lebih berat daripada gunung Uhud. Karena kebaikan-kebaikannya itu. Jadi seperti itu. Gunung Uhud itu berapa kilometer? Kira-kira ya. Kira-kira panjangnya 7 kilometer. Dibandingkan dengan betisnya Abdullah bin Mas'ud, itu lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Seperti itu. Apalagi kelebihan beliau? Ada yang tahu? Kenapa? Beliau itu Abdullah bin Mas'ud apa lagi? Yang paling wahyu. Shahibul sir al-Mustafa. Beliau itulah sahabat rahasianya Rasul. Ya, jadi ada hal-hal yang Rasul itu hanya menyampaikannya kepada Abdullah bin Mas'ud, tapi tidak disampaikan ke orang lain.
Ya, kenapa dan bagaimana sih cara untuk bisa menjadi shahibus sir? Sir itu adalah rahasia. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan rahasia? Itu kan susah ya. Kan shahibus sir. Kenapa sih Abdullah bin Mas'ud ini bisa jadi shahibus sir Rasulullah, jadi teman rahasianya Rasul gitu. Hal-hal sesuatu Rasul kasih tahu gitu. Yang gak dikasih tahu ke orang lain. Artinya karena kesetiaannya itu. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ini kan bukan keluarga, tapi beliau salah satu orang yang satu-satunya yang bisa masuk ke dalam bangunan Rasul. Ya, kenapa? Ya, beliau saking dekatnya, saking dekatnya. Beliau memang suka bangunan Rasul dengan perlahan. Beliau termasuk yang satu-satunya yang bisa masuk ke dalam, bukan tinggal di dalam. Itu selain keluarga ya. Kalau Ali radhiyallahu anhu kan yang keluarga. Artinya sangat luar biasa sekali. Bagaimana kok bisa seperti itu ya? Ya karena tidak berkhianat. Jangankan ya intinya semua sebenarnya punya rahasia, termasuk ilmu juga punya rahasia. Gitu ya ibu-ibu ya, ilmu juga punya rahasia. Tidak hanya manusia aja. Kira-kira kita ngasih rahasia itu ke siapa sih? Kira-kira kita kalau ngasih rahasia ke siapa? Orang yang bisa dipercaya. Mustahil orang yang sering mengkhianati kita kasih rahasia kita. Mustahil kan? Selamat datang Ibu. Selamat. Jadi mustahil sahabat kita memberikan rahasianya kepada kita kalau kita mengkhianati dia terus gitu. Paham ya? Pun demikian dengan ilmu juga punya rahasianya. Dan rahasia ilmu itu akan dikasih ke orang yang tidak mengkhianati ilmu itu. Paham kan maksudnya? Iya, jadi ketika kita mengetahui suatu hal, tapi kemudian kita mengingkarinya terus dengan cara kita tidak melakukannya atau melakukan sesuatu kebalikan daripada apa yang kita ketahui, maka sulit untuk kita mendapatkan rahasia ilmu itu. Nah, jadi kalau bahasanya Imam Ghazali, kalau bahasanya beliau adalah ada alim, ada orang alim, ada orang yang jadi wadah ilmu. Paham ya? Jadi ada orang alim, ada orang yang wadah ilmu, wadah. Kapan seseorang itu hanya disebut wadah ilmu dan kapan seseorang itu hanya disebut alim? Kalau menurut orang ahli tasawuf, orang itu disebut alim kalau sudah mendapatkan rahasia ilmu. Jadi kalau dia cuma menumpuk pengetahuan itu baru sekedar wadah ilmu saja, kayak komputer mungkin, flash disk mungkin, sama hal seperti itu. Tapi ketika dia sudah mengamalkannya, maka kemudian mendapatkan rahasianya tadi, maka itulah dia alim. Ilmu itu punya rahasia. Makanya di dalam hadis disebutkan man amila mimma ya'lam 'allamahullahu ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengerjakan apa daripada apa yang dia ketahui, maka Allah akan mengajarkan apa yang belum dia ketahui. Itulah sirnya gitu. Di antaranya sir ilmu adalah ilmu itu sendiri gitu. Jadi ada kalanya orang tahu satu hadis, tapi ya udah itu doang yang dia tahu gitu. Tapi adanya orang tahu satu hadis, tapi dia bisa berbicara dan mengambil faidah begitu banyak dari satu hadis itu. Gitu. Itu juga bagian dari rahasia ilmu. Gitu. Paham maksudnya? Jadi ada ulama salaf dulu dari satu hadis saja bisa ngambil 100 mungkin 200 faidah.
bisa ngambil hukum begitu banyak. Nah itu juga bagian dari rahasia ilmu. Kok bisa seperti itu? Mungkin karena kejernihan hatinya, mungkin karena memang dia juga mengamalkannya, sehingga kemudian ilmu itu juga memberikan rahasianya seperti itu. Itu kan di antara rahasianya. Jadi apa tadi? Di antara rahasia ilmu adalah ilmu itu sendiri. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Ada nggak rahasia lain di antara ilmu itu? Ada. Selain daripada ilmu itu sendiri, kadang berupa efek. Contoh misalkan, tapi nggak usah dah. Itu aja. Ya. Tapi sampai sini paham kan ya? Nah, pun demikian kita sendiri, tidak semua orang di sekitar kita ini juga menjadi sahabat rahasia kita. Kayak gitu. Kenapa? Oh, lu mah apa-apa udah bocorin. Oga cerita mereka gitu, misalkan. Atau kata sebab lain seperti itu. Maka semoga kita bisa menjadi orang-orang alim, orang-orang yang memang diajarkan oleh Allah ilmu yang belum kita ketahui, orang-orang yang menjalankan apa yang sudah diketahui. Al-Fatihah. Ya itu tentang Ibnu Mas'ud. Apalagi tentang Ibnu Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud. Hah? Apa? Beliau, nah ini buat kita juga. Beliau termasuk orang yang pakaiannya luar biasa rapi, keren dan wangi. Itu dalam rangka bentuk takzim beliau sebagai tukang membawa sendal Rasul. Jadi karena beliau sebagai tukang bawa sendal Rasul, maka beliau kemudian memuliakan dirinya dengan wangi-wangian dan pakaian yang luar biasa. Kayak gitu. Apalagi? Itu tadi tentang Ibnu Mas'ud ya. Nanti yang ketinggalan nggak apa, nanti sambil nonton videonya. Tadi apa? Review sedikit. Beliau apa? As-sabiqunal awwalun, orang yang masuk surga di awal. Kemudian apa lagi? Beliau sahibu sir Rasul, sahabat rahasianya Rasul. Bahkan sahabat rahasianya Rasul itu megang nama-nama orang munafik. Jadi sahabat rahasianya Rasul itu megang nama-nama orang munafik. Yang itu sama Rasul udah dikasih tahu siapa apa. Dan ketika zamannya Khalifah Abu Bakar, itu sampai Abu Bakar manggil sahabat rahasianya Rasul. Kira-kira untuk apa dipanggil? Itu pikiran kita. Itu mungkin pikiran kita. Kalau pikiran kita mungkin itu yang kita tanya. Oh, ini kan zaman saya berpuasa gitu kan. Panggillah sahabat rahasianya Rasul. Sini. Dulu anak nggak punya puasa sehingga anak nggak punya hak buat nanya. Sekarang anak punya puasa, anak tanya. Mungkin kalau di pikiran kita, tanya siapa aja yang munafik biar saya bisa menyelamatkan negara ini dari orang itu. Tapi ternyata enggak. Justru saking bersihnya hati Abu Bakar, justru yang ditanya itu bukan itu. Yang ditanya, adakah saya termasuk di antara nama orang munafik itu? Itu kan artinya kenapa itu yang ditanyakan? Karena saking bersihnya hatinya beliau gitu. Jadi yang dilihat itu bukan lagi tentang orang lain, yang dikhawatirkan itu bukan bagaimana orang lain ke kita, tapi bagaimana tentang kita. Itu mungkin kalau kita pikirnya, wah siapa ya, pengen tahu nih biar salah gimana, biar hati-hati. Itu kan kita, orang normal. Tapi kan orang yang di atas normal itu tidak seperti itu. Ya, lanjut ke hadisan sekarang guys.
Ya, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Berkata bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, seorang yang terpercaya dan dipercaya. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya kalian itu apa? Dikumpulkan penciptaannya itu di perut ibunya. Arba'ina yawman nutfatan, 40 hari berupa apa? Berupa nutfah. Nutfah itu apa? Ya. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalika. Kemudian 40 hari berikutnya jadi apa? Jadi segumpal darah misla dzalika. 'Alaqah itu apa sih, Bu? 'Alaqah itu dari kalau kita ambil kata bahasa Arab, 'alaqah itu adalah yang gantung. Kan misalkan 'alaqah yu'alliq itu kan menggantung. Jadi 'alaqah itu bisa jadi juga kalau pendekatan secara bahasanya adalah sesuatu yang menggantung gitu. Kan juga kan menggantung di rahim kan? Ya kan? Itu kan nempel juga kan? Jadi memang kita ini sebagai manusia memang dari awalnya itu sudah diciptakan sebetulnya menggantung. Jadi kita itu tergantung. Jadi apa? Kita itu dari awal diciptakan memang sudah tergantung gitu. Di rahim. Iya. Itu kan kita tergantung juga. Jadi sudah sepantasnya kita sadar bahwa sebagai makhluk sosial, kita ini tidak bisa berdiri sendiri. Sudah dari awal penciptaannya aja ya alaqah saja gitu. Seperti itu. Dan memang kita harus punya juga apa? Keterikatan. Misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika. Kemudian jadi segumpal daging 40 hari juga. Segumpal daging. Jadi mudghah itu dari kata apa? Mudghah itu luqmah. Apa? Suapan, sebesar suapan. Dari kata madghah yang mudghah, satu suapan. Satu apa? Jadi ya sebesar suapan kita. Sebesar suapan. Kemudian jadi daging. Summa yursalu ilaiha al-malak. Kemudian baru dikirimkan malaikat. Perhatikan. Yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian ditiupkan ruh. Berarti berapa hari? Di bulan keberapa? Di bulan keempat. Kan tadi 40, berarti 120 hari. 120 hari berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan kemudian lah ini ditiupkan ruh. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat itu apa? Diutus untuk apa? Menuliskan 4 hal ini. Bikan birizkihi, untuk menuliskan rezekinya. Kemudian apa? Wa ajalihi, ajalnya, kematiannya. Itu nanti wafatnya di mana juga ada termasuk di Lauhil Mahfuz. Wafatnya di mana, kapan. Wa amalihi, bagaimana amalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun, juga orang itu apa? Juga orang itu akan apa? Syaqiyun itu apa? Sengsara atau sa'id atau bahagia juga ditentukan. Jadi akhir hayat kita itu sengsara atau bahagia itu juga di sana sudah ditentukan oleh Allah. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, dan demi Allah Tuhan yang tiada selainnya, inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya seseorang di antara kalian sungguh dia beramal dengan amalan penduduk surga sampai dengan tersisa antara dia dengan kematiannya hanya dengan zero saja, sejengkal saja. Kemudian apa? Fayasbiqu alaihi alkitab. Kemudian catatannya takdirnya mendahulunya.
fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kemudian dia malah mengerjakan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk neraka. Paham nggak maksudnya? Jadi ada di antara kita ini, gak apa-apa biarin aja sibuk-sibuk ngomong gimana ini. Ada di antara kita ini kalangan manusia yang mengerjakan amalan ahli surga gitu, soleh, kelihatannya mengerjakan amalan ahli surga gitu. Kemudian tinggal sisa beberapa waktu lagi untuk kematiannya, dia malah mengamalkan amalan ahli penduduk neraka sehingga dia masuk neraka. Dan sebaliknya gitu. Dan sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Dan itu semua lagi-lagi bagian daripada takdir. Jadi ada orang yang dari dulu kelihatannya dia mengerjakan amalan ahli surga, penduduk surga gitu. Tapi kok di akhir kemudian sebelum wafatnya malah berbuat amalan ahli neraka gitu. Kan gampang sekali kan ya? Gampang nggak? Kan gampang sekali. Ada orang yang kafir berpuluh-puluh tahun kemudian bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mati surga. Ya kan? Kan gampang sekali. Dan sebaliknya murtad juga kan gampang sekali gitu. Paham kan maksudnya kan? Jadi ada yang seperti itu. Terus kemudian Ustaz, bagaimana dong dengan orang-orang yang katanya Allah innalan nudhi ajro man ahsana. Gimana ayatnya? Gimana sih? Gimana ayatnya? Innalan nudhi gimana? Ini sudah bisa. Inna la nudhi'u ajruman ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat baik. Terus apa dong gunanya ayat ini? Pernah nggak bertanya begitu? Kenapa? Dia kayak orang dia seumur hidupnya berbuat baik, kemudian di akhir hayatnya ternyata murtad, kemudian wafat gitu. Gimana dong? Kok bisa akhir hayatnya seperti itu gitu? Kenapa? Itu juga termasuk kan tadi syaqiyun atau sa'idun, dia termasuk orang yang sengsara atau yang bahagia di akhirat kelak, itu juga sudah ditentukan. Tapi ada tapinya, perhatikan, ada tapinya. Meskipun kita sudah ditulis sebagai penduduk ahli neraka itu misalkan, tapi ketika kita terus berbuat itu juga bisa berubah, bisa berubah. Kalau kita tetap ikhlas, tulus mengerjakan sesuatu, itu juga insya Allah akan tetap berubah. Kayak gitu. Contohnya gimana? Ya dulu ada Imam Haddad. Pernah dengar kisahnya nggak? Imam Haddad. Jadi ada muridnya yang masya Allah itu kemudian kasyaf, tahu kasyaf? Dibukakan hijab oleh Allah sehingga dimudahkan melihat sesuatu. Kasyaf. Ada muridnya yang kasyaf kemudian melihat tulisan di jidatnya Habibullah bin Alawi al-Haddad sebagai penduduk ahli neraka. Ya, muridnya nangis kemudian menyampaikan itu ke Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad bilang, ya saya sudah tahu, tapi saya tetap beramal aja. Dan kemudian beberapa waktu kemudian si muridnya datang lagi ke Imam Haddad bahwa ternyata sudah berubah. Jadi artinya tidak penting kita mengetahui apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz sana, sudah kita berbuat aja. Kenapa? Karena ada kemungkinan yang tadi mengerjakan amalan-amalan soleh tadi sepanjang hidupnya, kemudian ternyata akhirnya malah
mengerjakan amalan penduduk ahli neraka dan su'ul khotimah, bisa jadi kemungkinan apa yang dia kerjakan dari amalan-amalan soleh ini itu adalah amalan ahli surga menurut pandangan mata manusia. Artinya apa? Bisa jadi di hatinya ada sesuatu, sum'ah, riya, dan lain-lain, sombong dan lain. Kemudian di akhirnya itu yang dinampakkan daripada keadaan dirinya yang sebenarnya. Paham nggak maksudnya? Iya. Maka tugas kita ya jalan aja. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, maka nanti apa? Allah lah yang akan mengajarkan kepada kalian. Bagian dari tulus itu kan bagian dari takwa ya. Sudah tulus saja. Tulus saja. Dan dari hadis ini juga mengajarkan kita untuk tidak berpatokan kepada amal. Paham ya? Untuk tidak berpatokan kepada amal. Maksudnya gimana? Maksudnya secara zahir jangan banget kita berpatokan kepada amal, tapi ada yang lebih dalam daripada itu. Itu kita mempercayai takdir Allah, dan juga kita mempercayai semuanya di tangan Allah, dan juga belajar pasrah, ikhlas, dan sebagainya. Kira-kira begitu. Tapi kan tadi ya pas amal itu Allah akan membimbing kita, dibilang tidak. Iya, maksudnya yang lebih dalam daripada amal adalah intinya itu. Intinya amal itu apa? Kepasrahannya itu, taatnya itu. Amal itu kan ibadah fisik aja ya. Kalau amal itu kan hanya ibadah fisik aja. Kayak misalkan sholat itu kan fisiknya aja, tapi kan dalamnya lagi adalah ikhlasnya. Jadi seperti itu. Jadi ya itu tadi sekilas tentang Abdullah bin Mas'ud, juga tentang hadis ini. Semoga kita bisa mempercayai adanya catatan di lauh mahfuz sana. Tapi juga nggak tepat juga kalau kemudian terlalu mendalami itu gitu. Jadi takdir itu kan ada yang juga tidak bisa dirubah. Apa yang diantaranya? Kematian bisa dirubah nggak? Bisa. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan kematian bisa dirubah. Banyak kan? Apa? Silaturahim gitu kan ya? Itu kan hadisnya ada juga ya. Ya kan? Apa kira-kira yang di antara takdir yang tidak bisa dirubah? Masa lalu. Masa lalu itu kan tidak bisa dirubah. Masa lalu, bisanya diapain masa lalu? Ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Wa'ad bi'il hasanata as-sayyi'ata tamhuha, dan sertakanlah, ikutkanlah kebaikan kepada keburukan, maka itu akan menghapus, ditimpa. Tahu mikfar kan? Mikfar. Kalau perang tuh orang Arab pakai mikfar. Mikfar itu menutup kepala dari besi. Itu mikfar. Mikfar itu kan kata dasarnya ghaib fa amarah. Istighfar juga menutup, tutup dengan istighfar. Di energi negatif kita, dosa-dosa tadi tutup dengan istighfar, dengan perbuatan baik. Gitu. Kalau catatan maka kalau catatan abadi, jauhnya kalau catatan. Kalau catatan tidak hilang, cuma bisa ditutup. Jadi, seperti itu. Monggo, ada yang mau tanyakan? Paham nggak sini? Paham ya? Bisa mencermati tapi itu mendefinisikan ulang itu ya. Tapi Ustaz, yang takdir kematian bisa dirubah itu waktunya atau cara meninggalnya? Iya. Saya juga kalau itu kurang paham ya. Tapi yang jelas, yang maksud itu cara meninggalnya. Ya kan misalkan ditakdirkan meninggal hari Senin pukul 21. Kamu buat seminggu lagi. Walaupun dalam kondisi sehat, gitu kan, yang meninggal saat itu, tetapi bisa
diabetes gitu misalnya. Nah, sakit diabetes itu kan sebenarnya bisa kita ubahkan gitu, kita juga bisa sembuh, Iya. kita bisa treatment caranya harus patuh dari sekarang hidup sehat dan lain sebagainya. Ya, insya Allah itu bisa ya. Yang jelas saya menemukan ada doa dari ulama juga ya. Jadi di antara doanya ulama itulah untuk terhindar dari mati secara mendadak, untuk dijauhkan dari wafat secara mendadak. Jadi kalau ulama saja mengarang doa sampai demikian rupa, artinya bisa dirubah bentuk kematiannya gitu. Karena ulama tuh ada doanya seperti itu disusun. Jadi ada banyak ulama yang menyusun doa supaya tidak mati dalam keadaan mendadak. Kenapa? Kecelakaan misalnya kita mendadak. Mendadak. Kenapa ulama itu minta sama Allah untuk dijauhkan dari meninggal secara mendadak? Supaya siap-siap. Betul, supaya siap-siap. Kedua, kalau sakit dulu berarti ada pembersihan dosa. Kayak gitu. Kalau mendadak tuh belum tentu siap. Tapi kalau yang mendadak dalam kondisi jadi imam, Ya itu itu beruntung aja. Cuman kan maksudnya gitu. Cuman kan tetap maksudnya ketika banyak rambu-rambu dulu yang dilalui kan itu lebih siap. Ada lampu kuning dulu gitu. Terus apakah boleh mengerjakan kan tadi salah satu Ustaz bilang yang bisa melakukannya dulu atau melakukan takdir kematian itu dengan segala takdir antara lain. Nah, kalau kita terpikir mati gitu kan, silaturahmi itu boleh nggak dilakukan? Ada nggak yang di zaman Rasulullah atau cerita itu bahwa begitu sadar takut akan kematian buru-buru ambil silaturahmi atau apalagi susah sekali silaturahmi sedekah kan ya. Nah, jadi kayaknya kita tuh kejar-kejaran sama ajal. Udah supaya dimudahkan sama Allah sedekah lagi. Boleh nggak ya begitu silaturahmi lagi? Saya meyakini bahwa itu bisa dilakukan, hanya saja tetap ada batasan. Tetap ada batas limitnya, kira-kira begitu. Tetap ada batas limitnya. Tapi kalau dipanggil juga kan dalam keadaan sedang melakukan itu gitu. Betul. Iya kan ya sudah ya. nyimpulin sendiri. Jadinya ya sekarang di rumah itu takdir ya. Kalau dulu enggak ya. Gimana? Yang bisa dirubah itu takdir ya. Takdir bisa dirubah. Tapi kalau umur kita sekian kan tidak Ya, bisa. umur juga itu bagian dari takdir. Dan memang ada hadis yang mengatakan bahwa di antara yang memperpanjang usia itu ya silaturahim, seperti itu. Ada lagi? Maaf Ustaz, saya kan pernah mendengar tuh, tapi mendengarnya dari saya dari Ini sebentar. Ini juga sebenarnya secara sains ini sangat masuk akal sekali. Jadi bisa nanti dibaca di YouTube atau di mana gitu. Ternyata di antara yang memperpanjang usia, jadi di barat itu dilakukan penelitian. Jadi orang-orang yang usianya panjang di negara mana dan sebagainya kemudian diteliti ternyata faktor utamanya adalah silaturahim. Itu udah diteliti. Jadi diteliti. Ya, Ustaz, tadi kan disampaikan ya, seseorang itu akan masuk surga apabila di akhir ini yang awalnya berbalik ya. Kalau awalnya dia ahli surga, akhirnya dia ahli neraka, berarti kan masuk neraka. Nah, kalau ahli neraka di akhir hayatnya dia mengamalkan ahli surga, amalan ahli surga berarti masuk surga. Insyaallah. Nah, saya pernah mendapati ya, kalau ada seorang non-muslim misalnya gitu ya. Jadi ada saya pernah mendengar, coba kalau misalnya seseorang itu yang bermasalah seperti itu ya, dia didampingi saat sakaratul maut itu dengan diri sendiri dengan syahadat itu bagaimana? Katanya di akhirnya itulah dia yang tercatat gitu. Apakah ini sebagian dari penyampaian yang ini bagaimana? Iya, cuman kan lagi-lagi kan syahadat juga banyak syaratnya itu ya. Dia yang bacanya juga harus dalam keadaan sadar. Jangan-jangan dia emang lagi ego aja mabuk atau gimana gitu. Dia harus sadar. Kemudian juga dia harus paham. Paham itu artinya kan sadar kan?
dia harus sholat. Tapi ya ini apa namanya, sesuatu itu kullun muyasarun lima khuliqalahu, sesuatu itu dimudahkan karena memang sudah diciptakannya akan begitu gitu. Jadi contoh kasarnya seperti ini. Ada orang yang dengan bakat, misalkan dia namanya siapa, dia namanya Alia, Fadia misalkan dilatih nyanyi sebentar aja, ternyata kok suaranya keren ya. Tapi si bulan kita ajarin 5 tahun 6 tahun kok bikin cekok susah banget. Ya karena kulun muyasarun lima khuliqalahu itu bisa masuk ke situ juga, bahwa memang setiap orang itu ada kalanya dimudahkan terhadap sesuatu yang sudah diciptakan bagi dia. Termasuk tadi dia bahagia atau sengsara, ketika dia dituliskan dia sebagai orang yang bahagia, maka dia akan merasa mudah atau dimudahkan untuk berbuat amalan-amalan penduduk surga. Ketika memang dia dicatat sebagai orang yang syaqi, orang yang sengsara, maka sebaliknya dia akan mudah sekali untuk mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka. Kayak gitu. Cuman kan lagi-lagi itu juga apa namanya, memang ada garis takdir. Cuman juga kita bisa menggariskan takdir itu sendiri gitu. Contoh saya sekarang ngajar nih, atau saya sekarang ngopi nih. Ngopi dulu nih. Saya ngopi sekarang. Ini saya bisa menggariskan takdir saya ngopi lagi. Saya lagi sekarang. Apakah itu tertulis oleh saat ini? Tidak ada yang tidak luput daripada takdir Allah, semuanya tertulis. Tapi lagi-lagi kita itu, hebatnya manusia itu diberikan ikhtiar, diberikan pilihan, mau diambil enggak nih, gitu maksudnya. Ini saya punya kemampuan buat nyeruput lagi, mau nyeruput lagi atau enggak gitu maksudnya. Saya tahan boleh nggak? Nah ini saya jangan bisa aja menyebutnya. Itu udah tertulis juga. Ibaratnya seperti ini. Jadi urusan takdir memang tidak layak untuk kita terlalu berdalam banget sekali. Tapi sepintas kira-kira seperti ini. Ibaratnya, ibu pernah main game nggak? PS gitu. Main PS, main GTA gitu. Tahu GTA? Iya udah main game aja. Itu ibu ke kiri, ke kanan, ke atas, loncat, X segitiga atau jurus-jurus, itu semuanya sudah tertulis di dalam kaset itu ya. Tapi ibu punya ikhtiar, punya pilihan mau mencet X, kotak atau apapun itu. Tapi semua yang dilakukan si pemain di situ, di layar itu, semuanya sudah ada di sistem. Cuman tergantung ibu tuh ikhtiarnya. Sampai situ ada gambaran? Jadi intinya semuanya sebenarnya tidak luput daripada catatan. Sama seperti ibaratnya ini, ibaratnya ya garis kasarnya seperti main game tadi. Mau ibu tonjok, kalau main game berantem ya, tonjok X atau tendang atau jurus atau apa, mau pilih yang manapun itu semua sudah didata ya, sudah ada datanya. Gitu. Cuma pilihan di tangan ibu. Gitu. Saya mau ngopi lagi atau mau minum putih itu sudah ada datanya, tinggal saya memilih gitu. Kira-kira begitu. Ibaratnya ini lauhul mahfuz ibaratnya. Cuman saya punya ikhtiar. Saya mau pilih ini, pasti tidak keluar dari meja ini. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang tidak keluar daripada lauhul mahfuz catatan misalnya. Kira-kira kalau dianalogikan begitu. Cuma memang bahaya ranah seperti ini kalau terlalu didetailkan, nanti maksudnya ada yang maksudnya ya. Kira-kira begitu. Supaya kita Ya. Tidak bisa nambahkan kan salah satu catatan itu kan kita Allah kan misalkan gini, kalau kita cara hidup kita sehat, apa namanya, kita dijauhkan dari sakit, ya kan? Ya,
makanya pilihan-pilihannya itu yang ikhtiar manusia, gitu kan. Kemudian yang kedua yang dari mama-mama tadi, ini juga pengalaman ya. Kadang kan orang kayak gampangkan gitu ya. Udah ini nanti pokoknya kalau pas mau meninggal dituntun untuk apa namanya la ilaha illallah kayak gitu. Ternyata ya kalau kebiasaan sehari-hari beliaunya ya akan susah gitu loh. Ya, sudah sakit pun ya karena mungkin hatinya sudah udah keras ya, dituntun diiringnya sakit kan ya nyebutnya yang lain gitu ya. Nih punya pengalaman sendiri kebetulan masih saudara gitu ya. Sampai keluarga saya sampai dipanggil gitu ya, minta tolong itu supaya sadar. Tapi ya karena udah kebiasaan sehari-hari itu biasanya ya juga ternyata nggak segampang yang tadi. Kan katanya murtad lama terus tiba-tiba syahadat kayaknya nggak. Makanya seperti ini kita itu jangan sampai berpasrah kepada takdir begitu saja. Tapi patokan kita itu adalah ikhtiar. Ikhtiar itu artinya usaha, kemudian tawakal. Usaha, kemudian berpasrah diri kepada Allah. Seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang udah ada di sananya kok tertulis udah santai. Tidak seperti itu. Gitu. Nah betul. Termasuk jodoh ya Ustaz nih. Iya, termasuk jodoh. Ini mamanya sama lagi. Kayak gitu lah. Nah, Ustaz, agar takdir, kita kan juga nggak tahu ya takdirnya itu bagaimana akhir kita, katanya kan lihat takdirnya gitu ya. Yang penting lihat takdirnya baik gitu ya, makanya husnul khotimah yang kita gunakan. Jadi untuk merubah takdir yang kalaulah bisa dilihat di dalam itu kita tadi yang ditakdirkan sama Allah, karena perbuatan kita sehari-hari tadi kan ini benturkan dengan surga, itu jadi berubah ya, Allah akan merubah itu. Iya. Kan gini, kita itu memang memahami takdir itu jangan sampai berpatokan ke hadis ini saja. Jadi kan semuanya kan saling melengkapi ya. Kan ada juga ayat Quran mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Itu kan juga bagian daripada kelengkapan apa yang kita lihat sebagai takdir tadi. Kemudian saya ruduk at-takdir ila doa, al-qadar ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Itu kan juga bagian pelengkap. Jadi memang melihatnya harus secara utuh. Kira-kira begitu. Sehingga baru kita melihat gitu. Kemudian juga ada hadis juga yang sahabat bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, ini onta saya lepasin begitu saja kemudian saya tawakal kepada Allah atau saya ikatkan kemudian saya baru tawakal. Kata Rasul akilha summa tawakal. Kata Rasul ikat dia kemudian baru tawakal. Itu kan bagian dari pelengkap apa yang kita baca hari ini juga. Jadi memang harus dibaca secara utuh dari berbagai sisi. Kemudian barulah kita bisa memahami secara benar apa itu takdir gitu. Sehingga tidak berpasrah begitu saja. Apalagi pesimis. Rasul nggak suka. Alhamdulillah. Ya, bila bisa menunggu pertanyaan selanjutnya. Nanya, Bu, siapa? Saya lupa namanya. Ibu Hani. Ibu Hani ini Bu siapa? Iya. Ibu dia. Ibu Atri. Iya. Ibu Yulia dari Padang Sari. Gimana Bu? Mama siapa ya? Mas Afwan. Umuran. Gimana Om Hanun?
Kira-kira begitu ya. Jadi yang penting adalah kita jalan aja terus. Jalan. Makanya yang apa namanya? Pokoknya intinya ini adalah yang penting tugas kita adalah jalan aja. Tapi jalannya itu baik gitu kan. Jalannya baik. Ya, itu kan Artinya usaha aja. Jalan. Bersyukur. Ini lagi Ustaz, kadang-kadang kita jalan menurut ya guru atau ilmu yang ini ya, itu aja suka disalahin. Saya juga mau nanya itu. Gimana lagi? Ya misalkan kita ya misalkan kayak gitu kan ada yang nyalahin juga ya enggak? Iya, nggak apa-apa, itu kan latihan ya. Ini apa namanya? Yaumala tanpa umalun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta maupun anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi proses datang kepada Allah dengan hati yang selamat itu ya seperti itu tadi. Digesek dulu, banyak gesekannya, banyak dinamikanya gitu. Patokannya tadi apa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Menuju hati yang selamat itu memang perlu seperti itu kan dulu. Perlu berkorban banyak. Karena memang hati kita ini banyak kemelekatan. Melekat kepada harta, melekat kepada anak, melekat kepada ini, itu dan sebagainya. Kemelekatan ini memang perlu dicopotkan dengan cara berbagai macam dinamika tadi. Barulah kita bisa illa man atallaha biqalbin salim. Barulah kita bisa menghadap Allah dengan hati yang selamat. Memang prosesnya seperti itu. Makanya ada zakat. Makanya ada apa lagi? Ada puasa. Makanya ada apa lagi? Macam-macam. Dan berkorban yang paling berat adalah berkorban yang paling berat adalah berkorban harga. Berkorban apa? Berkorban nama baik. Itu yang paling berat. Kalau berkorban harta banyak orang bisa. Berkorban nyawa banyak orang dengan gagah berani lantang. Karena apa? Biarin nanti dianggapnya syahid baik karena keturunan saya juga dimuliain, ya kan? Tapi kalau berkorban nama baik jarang orang bisa. Keanggap jelek sedikit aja, dikit-dikit klarifikasi, gak mau, gak terima ya. Jadi kalau sudah nanti diuji dengan berkorban nama baik, itu biarkan di sana. Maksudnya itu bagian daripada proses menuju Allah dengan hati yang selamat. Itu bagian daripada membersihkan kemelekatan tadi. Tapi benar usah begitu. Iya, tidak ada ini. Pendidikan para nabi, para wali ini pernah saya sampaikan juga di sini. Pendidikan para nabi, para wali itu adalah menghancurkan hati. Pernah dengar sirah Rasul yang Rasul hatinya dibelah dulu gitu? Itu kan simbol aja buat kita. Buat kita itu simbol, buat Rasul itu kan beneran. Tapi buat kita itu simbol. Rasul juga sebelum Isra Mi'raj juga kayak dulu pembelahan dada lagi kan? Itu juga simbol juga buat kita, buat Rasul itu kan beneran. Tapi itu juga simbol buat kita bahwa sebelum kita naik, memang hati kita harus dihancurkan. Artinya ego kita perlu banyak dihancurkan. Seperti itu. Paham sampai sini juga. Perjalanan Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu juga dalam rangka menghancurkan hati. Bagaimana nggak berat Nabi Musa itu Nabi itu seluruh nabi itu punya sifat amanah, punya sifat cerdas. Orang cerdas itu pengen tahunya tinggi dan anti untuk mengerjakan sesuatu sebelum tahu. Tetapi diuji di dalam Quran untuk tidak bertanya ke Nabi Khidir, apa itu untuk memecahkan ego.
Itu kan juga bagian dari memecahkan ego. Orang cerdas disuruh diem, orang cerdas disuruh nurut, orang cerdas disuruh diem melihat pembunuhan di depan mata, orang cerdas disuruh diem ketika ada orang pelit, dinding yang roboh kemudian dibantu. Orang cerdas disuruh diem ketika ada nelayan perahunya dihancurin. Apa itu tidak menghancurkan ego? Ego tertinggi orang cerdas itu kan menahan diri untuk nggak kepo ya. Kira-kira begitu. Itu kan bagian juga dari memecahkan hati juga gitu. Kira-kira begitu. Dan itu yang sehari-hari kita terima Ustaz. Biasanya dari lingkungan kita. Jadi memang itu yang harus kita menangin ya untuk diri kita sendiri. Belajar bodoh amat itu penting. Oke, Ustaz. Oke. Kita itu nggak bisa tenang itu karena kita kadang kurang bisa bodoh amat. Ini untuk saya. Sehingga kita susah untuk mindful gitu. Tahu mindful? Untuk khusyuk gitu. Kan bahasanya kadang perlu dimodernisasi banget untuk bisa dipercaya ya. Coba kalau di bahasa-bahasa agamis khusyuk, kayaknya apa sih? Untuk bisa mindful, untuk bisa fokus, itu yang perlu kita pegang bodoh amat. Apakah kalau kita menerima itu dengan ya istilah bodoh amat itu, Allah turunkan sesuatu nggak sama kita untuk menolong kita itu gitu loh? Kenapa? Misalnya terjadi, kan dari belajar bodoh amat, jadi artinya nggak usah mengklarifikasi, kalau dibina ya udah diam aja, nggak usah membela diri, itu kan artinya menekan ego sendiri kan bahwa kita sedang diburuk-burukan orang, kalau di salah-salahi walaupun itu bukan kita yang berbuat sebenarnya, misalnya ada gitu kan. Nah, apakah dengan kita mau melakukan tadi, artinya kan kita mau mengikuti tadi ilmu dari Islam ini bahwa ya sudah egonya kita turunin. Ya, ketenangan. Oke. Kasih gitu. Ya itu dia, ketenangan itu merupakan wujud bantuan Allah yang bisa kita rasakan. Kan ada yang Allah bantu dengan Allah tidurkan. Kisah siapa itu? Tahu nggak? Yang buah kaki itu. Yang dua kaki itu bantuan Allah dalam bentuk ditidurkan. Gitu. Ditidurkan dong itu bantuan. Paham ya? Mungkin kita itu kadang cuma butuh bantuan Allah berupa ketenangan doang. Gitu. Ya mungkin dengan cara bodo amat itu lah turun tenang. Ya berdamaiannya gitu loh Ustaz, itu suatu bantuan Allah berarti ya bahwa Kemarin kan saya bilang bahwa ketika kita tenang, maka di situ kita akan mampu melepaskan energi kita dan menyerap energi dari luar, relax gitu. Tapi ketika kita nggak bisa tenang, kitanya banyak ini dan sebagainya, maka mendem ya. Itu kurang baik juga. Seperti air gitu. Air kalau dia tidak mengalir itu kurang bagus. Tapi air kalau mengalir maka itu bagus. Begitupun energi, begitupun diri kita. Kalau kita bisa mengalirkan energi kita dengan tenang, bersirkulasi, cukup tenang aja, maka itu juga akan sangat bagus sekali. Sehingga kadang banyak hal-hal positif yang muncul ketika menjawab, ketika bicara dan lain sebagainya. Itu dari ketenangan. Kenapa? Ya kira-kira katanya bukan kata saya, katanya. kumpul sama yang lagi meledak-ledak, kok ikut ya? Memang jadi begini, apa? Ya benar tadi kata Om Oci, kenapa kalau dekat sama orang yang meledak-ledak kita ke bawah? Memang karena setiap diri kita ini penelitian ya. Baca aja David Hawkins. Oke. Jadi setiap kita itu punya gelombang elektromagnetik. Manusia normal seperti kita itu bisa dirasakan dari jarak 1,5 meter, 3 feet. Jadi itulah kenapa ketika kita duduk dengan orang yang semrawut banyak masalah dan lain sebagainya,
Dia nggak perlu ngomong, dia nggak apa, cuman diam doang sampai kita, tapi langsung mood kita kayak berantakan gitu. Paham ya? Tapi sebaliknya ketika ada orang yang rileks, orang moodnya bagus, sebut auranya positif lah. Duduk di samping kita, dia nggak ngomong tapi cuma diem doang duduk. Seketika kita ikut tenang ya. Itu memang seperti itu. Makanya benar kata para ulama, aslih nafsaka yaslih laka. Perbaiki diri kita, maka orang-orang juga akan baik. Artinya kita bisa jadi magnet bagi orang tersendiri kalau kita sudah memperbesar energi kita. Katanya. Kayak guru saya itu unik. Saya punya guru. Kamu lupa ya? Hah? Udah, kita tutup ya. Iya nih, lupa belum ditutup. Nah, nanti bikin roti kafaratul majlis.